Hari ini kita akan kembali belajar bersama, di mana materi hari ini adalah jurnal khusus pada perusahaan dagang. Namun, sebelum kita memulai materinya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Karim Alarum Safriani. Dan materinya akan kita mulai dari sekarang. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai jurnal khusus, kita akan mengingat kembali bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Jadi, perusahaan dagang memiliki fungsi sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan suatu barang dan produsen yang memproduksi barang tersebut. Perusahaan dagang memberi barang tersebut dan menjualnya dalam bentuk yang sama kepada pihak lain yang membutuhkan barang tersebut. Perusahaan dagang berfungsi mempertemukan antara produsen produk tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita mengetahui bahwa perusahaan dagang itu melakukan kegiatan, yaitu kegiatan pembelian, di mana pembelian barang-barang yang akan dijualnya kembali itu dibeli secara langsung ataupun melalui agen tunggal atau distributor yang ditunjuk produsen. Kemudian, kegiatan kedua adalah mengeluarkan uang sebagai bukti pembayaran baik pada transaksi maupun di kemudian hari. Pada transaksi tersebut pada hari yang sama ataupun di hari lain. Kemudian, transaksi ketiga atau kegiatan ketiga yaitu penjualan, di mana penjualan ini adalah penjualan kepada konsumen langsung ataupun kepada pedagang lain yang menjadi pedagang perantara. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah penerimaan uang dari pelanggan. Nah, transaksi ini menciptakan arus kas masuk ke dalam perusahaan. Nah, dengan alasan efisiensi waktu dan tenaga, jurnal pada perusahaan dagang dapat dipilah ke dalam 4 kelompok jurnal tersebut. Buku jurnal yang digunakan hanyalah untuk mencatat satu jenis transaksi saja, yaitu yang disebut dengan jurnal khusus. Karena perusahaan dagang memiliki 4 transaksi yang paling penting preferensinya, maka jurnal khusus pada perusahaan dagang dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah jurnal khusus pembelian, yang kedua adalah jurnal khusus penerimaan kas, yang ketiga adalah jurnal khusus penjualan, dan yang keempat jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus 4 macam inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah jurnal khusus pembelian. Perusahaan dagang dapat melakukan penjualan jika perusahaan tersebut telah membeli produk yang akan dijualnya dari produsen atau dari supplier atau pemasok lain. Pembelian barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Pembelian yang dilakukan secara kredit akan mengharuskan akuntan mencatat transaksi tersebut di sisi debit akun pembelian dan di sisi kredit akun utang usaha. Akan tetapi, jika frekuensi terjadi transaksi cukup tinggi, maka dapat dilakukan dengan membuat buku jurnal khusus yang mencatat transaksi tersebut. Buku jurnal pembelian adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Buku jurnal ini tidak digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian perlengkapan kantor, peralatan kantor, aset tetap, surat berharga, dan lain-lain. Buku jurnal ini hanya digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian barang dagang secara kredit. Nah, bisa dilihat di layar bahwa jurnal khusus pembelian itu terdiri dari 4 kolom utama, yaitu tanggal, kemudian keterangan, referensi, dan kredit. Di mana di bawah kolom kredit terdapat kolom utang dan lain-lain. Jika terjadi aktivitas pembelian barang dengan barang dagang secara kredit, biasanya di jurnal umum akan dicatat akun pembelian di sisi debit dan akun utang usaha di sisi kredit sebesar nilai transaksi. Karena sisi debitnya selalu menggunakan akun pembelian, maka dalam buku jurnal ini tidak perlu lagi dicatat akun pembelian. Jika terjadi transaksi pembelian secara kredit, cukup dimasukkan di bawah kolom utang usaha sebesar nilai transaksinya. Dengan memasukkan di bawah kolom utang itu, berarti pada saat yang sama akun pembelian didebit sebesar nilai yang sama. Sehingga pada saat diposting ke buku besar,
nilai transaksi tersebut dimasukkan ke akun pembelian di sisi debit dan pada saat yang sama, nilai transaksi tersebut dicatat di akun utang usaha di sisi kredit. Nah, contoh untuk jurnal khusus pembelian tersebut adalah jurnal khusus pembelian untuk perusahaan yang menggunakan metode periodik atau fisik di dalam pencatatan transaksinya. Selanjutnya adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Salah satu aktivitas yang harus dan selalu dilakukan perusahaan dagang adalah aktivitas pengeluaran kas untuk berbagai alasan. Pengeluaran kas tersebut dapat terjadi karena digunakan untuk membayar utang, melakukan pembelian secara tunai, membayar beban operasi, ataupun untuk berbagai keperluan lain. Apapun alasan pengeluaran kas tersebut, akun kas akan dikredit sebesar nilai transaksi dan sisi debitnya disesuaikan dengan aktivitas transaksi. Karena sisi kreditnya selalu tercatat sebagai akun kas, maka jika frekuensi transaksi tersebut semakin tinggi, perlu dibuat buku khusus yang proses pencatatannya dapat lebih efisien, yaitu dengan buku jurnal khusus pengeluaran kas. Di mana buku jurnal khusus pengeluaran kas adalah buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atas berbagai keperluan, baik pengeluaran kas untuk membayar utang, pembelian barang dagang secara tunai, membayar berbagai beban operasi, maupun untuk berbagai keperluan yang ada. Buku jurnal khusus pengeluaran kas dibagi menjadi dua kelompok kolom. Di bawah kelompok kolom debit, terdapat beberapa kolom akun, yaitu akun utang, pembelian, beban operasi, dan lain-lain. Sedangkan di bawah kelompok kolom kredit, terdapat beberapa akun potongan pembelian dan kas. Jika terjadi transaksi pengeluaran kas, maka tinggal dimasukkan di bawah akun yang sesuai dengan transaksi di sisi debit dan di sisi kredit dimasukkan di bawah kolom kas. Contoh jurnal khusus pengeluaran kas di atas merupakan jurnal khusus pengeluaran kas untuk perusahaan yang menggunakan metode periodik atau fisik dalam aktivitas pencatatan transaksinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah jurnal khusus penjualan. Nah, jurnal khusus penjualan adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Penjualan produk perusahaan secara tunai tidak dicatat di buku jurnal ini. Demikian pula aktivitas penjualan aset perusahaan selain produk perusahaan tidak dapat ditampung di buku jurnal ini. Transaksi penjualan secara kredit jika dicatat dengan jurnal umum dilakukan dengan mendebit akun piutang usaha dan mengkredit akun penjualan masing-masing sebesar nilai transaksinya. Berapapun nilai transaksi selama itu penjualan kredit, maka akan melibatkan akun piutang usaha di sebelah debit dan akun penjualan di sisi kredit. Karena itu, jika frekuensi terjadinya transaksi tinggi, maka dipandang tidak efisien menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit cukup dicantumkan di bawah kolom piutang sesuai tanggal terjadinya transaksi sebesar nilai transaksinya. Pada kolom piutang berada di bawah perkiraan debit, itu artinya adalah mencantumkan nilai suatu transaksi di bawah kolom ini, akuntan telah mendebit sejumlah nilai tertentu pada akun piutang. Sementara itu, akun penjualan tidak perlu dicatat secara tersendiri, karena buku jurnal tersebut merupakan buku jurnal khusus penjualan kredit. Maka dengan mencantumkan di bawah kolom piutang dianggap telah mencatatnya dan akun penjualan juga. Jadi, pada saat diposting ke buku besar, nilainya dipindahkan ke buku besar sekaligus pada dua akun, yaitu akun piutang dan akun penjualan. Nah, contoh jurnal khusus penjualan tersebut adalah jurnal khusus penjualan untuk perusahaan yang menggunakan metode periodik atau fisik dalam aktivitas pencatatan transaksinya. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu jurnal khusus penerimaan kas.
Perusahaan dagang dapat memperoleh penerimaan dari berbagai sumber yang terkait dengan operasi perusahaan. Sumber penerimaan yang paling tinggi adalah dari penjualan tunai dan dari penerimaan piutang. Selain dari kedua sumber tersebut, memang masih terdapat sumber penerimaan dari berbagai transaksi seperti penjualan aset tetap, pembagian dividen dari investasi jangka panjang, kemudian penjualan surat berharga, dan lain-lain. Akan tetapi, dari manapun sumber penerimaan perusahaan dan berapapun besarnya, dalam pencatatannya akun kas akan selalu didebet sebesar jumlah yang diterima dan sisi kreditnya dicatat akun yang sesuai dengan sumber penerimaan tersebut. Karena frekuensi transaksi penerimaan kas dalam perusahaan dagang cukup tinggi, maka dipandang kurang efisien, sehingga aktivitas penerimaan kas dicatat di buku jurnal umum. Ya, frekuensi transaksi yang cukup tinggi akan mengharuskan akuntan untuk menggunakan buku jurnal khusus penerimaan kas, di mana buku jurnal khusus penerimaan kas adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Buku jurnal khusus penerimaan kas dibagi menjadi dua kelompok kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Di bawah kolom debit terdapat akun kas dan akun potongan penjualan. Sedangkan di bawah kolom kredit terdapat akun penjualan, akun utang, dan lain-lain. Jika terjadi transaksi tertentu, akuntan tinggal mencatat transaksi tersebut di bawah kolom yang diinginkannya sesuai dengan nama akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Contoh jurnal khusus penerimaan kas tersebut adalah jurnal khusus penerimaan kas untuk perusahaan yang menggunakan metode periodik atau fisik dalam aktivitas pencatatan transaksinya. Nah, dengan itu adalah pembahasan mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Kita mengetahui bahwa dalam perusahaan dagang tidak hanya 4 kegiatan ini atau transaksi ini yang terjadi. Sehingga berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan dagang tidak semuanya dapat ditampung dan dari keempat jurnal khusus tersebut. Nah, ada beberapa aktivitas yang memerlukan media tersebut untuk pencatatannya, seperti pencatatan beban penyusutan aset tetap, pembelian peralatan kantor secara kredit, pembelian perlengkapan kantor secara kredit, dan lain-lain. Transaksi semacam itu tidak dapat ditampung di dalam jurnal khusus. Transaksi tersebut itu harus dicatat di buku jurnal umum, yaitu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi perusahaan dagang yang tidak ditampung di dalam keempat buku jurnal khusus tadi. Nah, di sini ada satu contoh di mana contoh ini akan digunakan untuk memperjelas pemanfaatan buku jurnal khusus dalam mencatat transaksi perusahaan dagang. Jadi, di sini dicontohkan bahwa PT Niaga Jaya adalah distributor kalkulator yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan menggunakan metode periodik dalam mencatat transaksinya. Transaksi yang dilakukan perusahaan ini dicatat di buku jurnal khusus. Transaksi yang dilakukan PT Niaga Jaya, sebuah perusahaan distributor kalkulator, selama bulan Februari 2013 adalah sebagai berikut. Di mana pada tanggal 3 Februari 2013 terjadi transaksi menerima pelunasan piutang dari toko Mifasol sebesar Rp12.500.000. Kemudian tanggal 4 Februari 2013 terjadi transaksi menjual barang dagang secara tunai ke toko ABC seharga Rp35 juta dengan potongan tunai sebesar Rp1 juta. Tanggal 6 bulan Februari 2013 terjadi transaksi membayar utang usaha ke PT BB sebesar Rp4 juta. Tanggal 7 Februari 2013 terjadi transaksi membeli barang dagang secara tunai seharga Rp25 juta dengan potongan tunai sebesar Rp1 juta. Tanggal 8 Februari 2013 terjadi transaksi membayar beban telepon sebesar Rp1.500.000 secara tunai. Tanggal 9 Februari 2013 terjadi transaksi membagikan dividen tunai sebesar Rp9 juta.
Tanggal 11 Februari 2013 terjadi transaksi membeli barang dagang secara kredit seharga 25 juta rupiah dari PT Jaya Makmur. Tanggal 12 Februari 2013 terjadi transaksi membeli barang dagang secara kredit seharga 27 juta dari PT Roda Niaga. Tanggal 15 Februari 2013 terjadi transaksi menjual barang dagang secara kredit kepada toko Doremi sehingga sebesar 29 juta rupiah. Tanggal 16 Februari 2013 terjadi transaksi menjual barang dagang secara kredit kepada toko siswa seharga 22 juta rupiah. Tanggal 18 Februari 2013 terjadi transaksi membeli peralatan kantor secara kredit dari toko ATK seharga 19 juta rupiah. Nah, ini adalah transaksi yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, dari transaksi yang terjadi selama bulan Februari ini, kita diminta untuk mencatat transaksi tersebut di dalam jurnal khusus. Nah, sehingga akan terlihat pada jurnal khusus untuk pembelian, ya terlihat di situ ada kolom tanggal, keterangan, referensi, dan kredit. Nah, jadi untuk tanggal adalah tanggal-tanggal yang memuat transaksi yang berhubungan dengan pembelian, yaitu transaksi tanggal 11 dan 12 Februari yang jelas merupakan transaksi pembelian kredit, sehingga dicatat di buku jurnal khusus pembelian. Di mana tanggal 11 itu adalah pembelian kredit dari PT Jaya Makmur sebesar 25 juta rupiah. Namun untuk penulisannya kita menuliskannya dalam satuan ribuan rupiah sehingga tertulis 25.000. Tanggal 12 di situ keterangannya adalah pembelian kredit dari PT Roda Niaga sebesar 27 juta ya. Jadi dituliskan bahwa di situ adalah pembelian secara kredit sehingga dituliskan di dalam jurnal khusus pembelian yaitu sebesar 25 juta rupiah untuk PT Jaya Makmur dan 27 juta untuk PT Roda Niaga. Kemudian transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas akan dimuat dalam buku jurnal khusus pengeluaran kas, di mana transaksi yang terkait yaitu terjadi pada tanggal 6 Februari, 7 Februari, 8 Februari, dan 9 Februari. Di mana 6 Februari tersebut adalah transaksi pembayaran utang ke PT BB sebesar 4 juta rupiah, sehingga karena dia adalah pembayaran utang sehingga masuk di kolom utang sebesar 4 juta rupiah. Dan pada sisi kreditnya adalah kas, yaitu karena adanya pembayaran pelunasan utang sebesar 4 juta sehingga pada sisi kredit yaitu kas berkurang sebesar 4 juta. Kemudian pada tanggal 7 pembelian barang dagang ya secara tunai seharga 25 juta dengan potongan tunai sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk pembelian tunai ini karena pembeliannya seharga 25 juta dimasukkan di kolom pembelian pada debit. Dan karena ada potongan tunai sebesar 1 juta sehingga masuk ke sisi kredit di kolom pembelian, di kolom potongan pembelian sebesar 1 juta. Setelah itu tanggal 8 Februari ada transaksi membayar beban telepon sebesar 1.500.000 secara tunai sehingga dicatat sebagai pada tanggal 8 keterangannya adalah pembayaran beban telepon dimasukkan di dalam beban operasi di sisi debit sebesar 1.500.000 dan sisi kreditnya adalah kas yang berkurang sebesar 1.500.000. Setelah itu pada tanggal 9 Februari itu terjadi transaksi membagikan dividen tunai sebesar 9 juta. Nah, untuk dividen tunai ini merupakan lain-lain dari kolom yang tertera,
sehingga dimasukkan pada sisi debit di kolom lain-lain sebesar 9 juta rupiah. Dan di sisi kredit, karena itu berpengaruh pada kas, sehingga kasnya berkurang sebesar 9 juta rupiah. Setelah itu, akan membuat jurnal khusus penjualan di mana transaksi yang terjadi itu berhubungan dengan penjualan. Nah, transaksi yang terjadi itu pada tanggal 5 Februari dan tanggal 16 Februari. Di mana tanggal 5 Februari adalah, tanggal 4 Februari, yaitu menjual barang dagang secara tunai ke toko ABC seharga 35 juta. Mohon maaf ada kekeliruan karena seharusnya yang tertulis adalah tanggal 15 Februari ya. Karena kegiatan penjualan secara kredit ke toko Doremi, dan tanggal 16 Februari itu menjual barang dagang secara kredit ke toko siswa. Nah, untuk penjualan barang secara kredit ke toko Doremi itu sebesar 29 juta rupiah sehingga masuk ke piutang. Ya, sebagai piutang, dan tanggal 16 sebagai piutang ke toko siswa itu adalah 22 juta. Kemudian jurnal khusus penerimaan kas. Nah, untuk jurnal khusus penerimaan kas ini yang berhubungan dengan adanya aliran kas yang masuk ke perusahaan, di mana itu terjadi pada tanggal 3 dan 4 Februari. Ya, tanggal 3 Februari itu adalah menerima pelunasan piutang dari toko Mipasol sebesar 12.500.000, sehingga pada sisi debit itu masuknya di kolom kas ya. Di kolom kas sebesar 12.500.000, dan pada piutangnya yaitu di sisi kreditnya berkurang sebesar 12.500.000. Kemudian tanggal 4 Februari penjualan barang dagang secara tunai ke toko ABC itu seharga 35 juta rupiah, namun adanya potongan sebesar 1 juta rupiah, sehingga kas yang masuk itu sebesar 34 juta rupiah dan adanya potongan 1 juta rupiah. Sedangkan pada sisi kredit penjualan yaitu sebesar 35 juta rupiah. Nah, untuk transaksi yang tidak bisa dimuat di dalam jurnal khusus, maka dibuatlah jurnal umum, yaitu dimasukkan ke dalam buku jurnal umum, di mana transaksi yang tidak bisa dimasukkan tersebut adalah transaksi tanggal 18 Februari, di mana pembelian peralatan kantor secara kredit dari toko ATK sebesar 19 juta. Nah, untuk pencatatan pada jurnal umum, pembelian peralatan kantor secara kredit ditulis sebagai pembelian kantor di sisi debit sebesar 19 juta dan utang usaha di sisi kredit sebesar 19 juta. Nah, demikian penjelasan mengenai materi jurnal khusus pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan selamat belajar, semoga berhasil dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.